Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miwijoyo, kelas 4 Agama, absen 20. Pada video kali ini, yakni dari tugas akhir ilmu pendidikan yang mengambil tema sosok menginspirasi. Oke, pada kali ini saya akan menjabarkan sosok menginspirasi bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Salam serta salam tak lupa kita junjungkan kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya lah Islam disempurnakan oleh beliau, yang dimana beliau menunjukkan jalan yang lurus dari jalan yang berliku-liku. Langsung saja. Oke, pada video kali ini saya mengambil sosok atau tokoh yang dimana itu sangat menginspirasi bagi saya. Tentunya tokoh ini juga terkenal, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat juga, di kalangan masyarakat Indonesia juga pasti banyak. Yakni beliau adalah MH Ainun Najib, atau yang bisa kita sebut Cak Nun. Oke, pertama biografi beliau. Muhammad Ainun Najib, atau kita sebut Cak Nun, lahir di Jombang, Jawa Timur 27 Mei 1953. Beliau yakni tokoh intelektual muslim Indonesia. Beliau menyampaikan gagasan, pemikiran dan kritik-kritiknya dalam bentuk banyak sekali karya, terutama dalam berdakwah dengan masyarakatnya, yakni Ma'iyah. Ya, kita sebut Ma'iyah seperti itu. Anu juga menyebutnya Ma'iyah, Ma'iyahan istilahnya. Dari pendidikan formal beliau dari jenjang dari jenjang TK ke SD, lanjut ke SMP beliau mondok di Modern Darussalam Gontor, kemudian ke Fakultas UGM. Sebelum itu ada cuplikan menarik di Fakultas UGM. Di sini beliau hampir putus di tengah jalan atau tidak mau melanjutkan. Setelah itu beliau didatangi oleh kakaknya dan diberitahu, tolong, contoh kecil sederhananya seperti ini, tolong ibumu banggakanlah, meskipun kamu tidak terlalu enak di kuliahan, malas-malasan, tapi begini, tolonglah untuk kali ini banggakanlah orang tuamu, seperti itu. Kemudian dari situ Cak Nun bangkit lagi dengan syarat dia dengan niat untuk membanggakan orang tuanya, seperti itu. Jadi untuk poin yang bisa diambil, tak masalah kita nanti kita mau bekerja dulu atau kuliah dulu, kita tanya orang tua saja. Orang tua maunya apa, bahagiakan dulu orang tua. Karena apa? Kalau orang tua sudah bahagia, nanti kita untuk melakukan kedepannya pun juga bakal mendapatkan ridho atau kelangsungan, ya, mendapatkan ridhonya dengan ikhlas sekali, seperti itu. Kemudian beliau juga menjadi seorang yang dia juga seorang seniman, membuat karya-karya cetak, media massa, banyak sekali. Dalam karya-karyanya juga ada dari terbitan buku tahun 1980 sampai 1990-an, banyak sekali. Kemudian juga ada album musik dan juga banyak-banyak lagi karya beliau. Oke. Kemudian lanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya ini saat beliau dengan anaknya, yakni Mas Sabrang, ya, biasanya disebut Mas Sabrang. Pada fase kali ini saya ingin menjelaskan kenapa saya milih beliau menjadi orang yang bisa menginspirasi bagi saya. Pernah Cak Nun berkata, belum. Beliau tidak hanya saja yang bisa memberikan inspirasi, tentunya beliau memberi inspirasi banyak pada semua orang. Dari segi retorika, beliau bisa memberi pengetahuan lebih serta membuat orang akan sadar akan jalan hidupnya. Beliau tidak perlu memandang berbagai orang meskipun berbeda agama ataupun yang tidak memiliki agama. Beliau membuat Ma'iyah menjadi terbuka kepada semua masyarakat. Jika lebih dikerucutkan kembali, kalau
dari sumber yang saya ambil dari caknun.com, yakni Maaya itu seperti kampus atau laboratorium, lab universitas, yang dimana itu universitas gratis istilahnya, universitas jalanan, dan itu di sana memberi kesempatan mengajukan pendapat serta membuka ruang diskusi tanpa ada perbedaan yang banyak di dalamnya, membicarakan falsafah kehidupan. Yang lebih membuat saya menarik, ya ini beliau secara tidak langsung berdakwah dengan memperkenalkan agama Islam dengan lapang dada, lapang hati, benar-benar ikhlas, atau tidak adanya paksaan, kasta, perbedaan dan lain-lainnya, tanpa memberi atau menuntut ajaran selain Islam. Dengan retorika dakwah para orang dahulu terus di Pulau Jawa, seperti contohnya kita bisa ambil para sunan seperti itu. Kemudian masuk ke keluarganya beliau, yang tentu yang membuat saya terinspirasi juga dari Mas Sabrang, anaknya dari MH Ainun Najib atau Cak Nun tersebut. Corak pendidik Mas Sabrang pernah berkata, atau yang saya ambil atau saya liput dari caknun.com, corak pendidikan dalam sistem persekolahan seperti ini lamaan menampakkan diri sebagai wadah pendidikan yang kering dari kreativitas dan inovasi, yang memperlihatkan gejala mayor hanya menghasilkan generasi tukang, bukan inovator atau kreator. Karena untuk berinovasi itu membutuhkan keberanian, sedangkan kebiasaan umum yang terjadi sekarang, dunia pendidikan justru menyebabkan peserta didik menjadi takut salah. Esensi pendidikan adalah, yang dikatakan Mas Sabrang, mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi masa depan yang tidak atau belum mereka perhitungkan, serta menumbuhkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan mereka temui di masa mendatang. Demikian oleh Mas Sabrang. Dari kebiasaan beliau juga terlihat jelas saat beliau masih, atau Mas Sabrang, dalam konteks ini Mas Sabrang masih duduk di pendidikan formal atau jenjang formal. Ya, dalam pandangan Mas Sabrang, pengetahuan adalah hal-hal yang kita peroleh karena kita diberitahu, sedangkan ilmu merupakan pencapaian seseorang sebagai akibat dari telah bekerjanya akal. Kita tahu ini satu dan ini dua setelah misalnya bapak atau ibu kita memberitahu. Itu namanya pengetahuan. Tapi kalau sesudah kita tahu satu dan dua, lantas kita menemukan cara berpikir tertentu yang akhirnya kita bisa mengerti 9 itu berapa, 12 itu seberapa, itu ilmu. Jelas yang katakan oleh Mas Sabrang seperti itu. Ya, mungkin hanya beberapa saja yang saya sampaikan dari berbagai yang saya lihat dan dengarkan. Menurut saya bisa membuat terinspirasi. Tak hanya dari situ, sebenarnya banyak sekali maiyahan yang saya lihat dari cuplikan media maupun live. Tak hanya itu, beliau dari dakwanya beliau, dari maiyahan tentunya, yang lebih banyak saya mengambilnya dari maiyahan ataupun dari live-nya dari caknun.com. Itu biasanya di live YouTube ada, yang itu membuat saya terinspirasi dari dulu, dari kecil sampai sekarang, seperti itu. Ya, untuk poin-poin yang bisa kita ambil, contohnya tak banyak, ya mungkin beberapa saja yang saya sebutkan. Contoh halnya, ketika kita patah semangat atau bingung mau kedepannya seperti apa, atau kita dalam konteksnya hal pendidikan, kita ini harus berpikir kembali atau menarik kembali, kita ini sebenarnya untuk apa kita membicarakan tentang bukan, istilah gampangnya gini aja. Ketika kita sudah belajar, kemudian kita akan lanjut ke jenjang selanjutnya, mesti akan ada ilmu-ilmu yang baru. Tapi jika kita tidak ada kesiapan atau tidak ada kemantapan untuk menerima tersebut, maka kita akan terstagnan di bawah terus, seperti itu. Dan kita juga harus terus semangat untuk belajar. Karena apa? Kalau kita tidak siap untuk belajar, maka kita akan merasakan pahitnya kebodohan, seperti itu. Tapi kalau kita belajar terus, kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya, tidak lebih kurang dari itu semua.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Nun wal kolami yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.